Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini. Selawat berinsalam, tidak lupa pula kita aturkan buat junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ceramah yang akan saya sampaikan yang berjudul yaitu Birrul Walidain, berbakti kepada orang tua. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SLB Pelita Nusa dan Bapak Yayasan SLB Pelita Nusa yang saya hargai, sayangi, dan Ibu Guru dan Bapak serta anak-anak yang Ibu cintai dan sayangin. Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda, Abi dan Umi, Papa dan Mama merupakan kedua orang tua yang sangat berjasa dan berperan atas diri kita. Di tangan mereka dari sebelum lahir sampai saat ini kita selalu dirawat, diperhatikan, dilindungi dan dibahagiakan tanpa mengharapkan balas budi dari kita. Mereka dengan tulus berharap merawat kita, membesarkan kita dan mendidik kita agar menjadi orang yang berguna buat bangsa dan negara kita. Kerja keras mereka lakukan agar kita menjadi orang yang membuat kita saat ini, yang mana Birrul Walidain itu yaitu berbuat dan berbakti kepada orang tua. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang 2 tahun. Maka dari itu bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Jadi bagi anak-anak ibu sekalian, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita, yang mana orang tua kita mendidik kita semenjak kecil. Karena orang tualah yang membuat kita ada pada saat ini. Baiklah, berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, bertutur kata lembut kepada orang tua. Bertutur kata lembut kepada orang tua yaitu janganlah sekali kita menggunakan nada tinggi saat berbicara kepada orang tua. Karena orang tua kita harus kita taati, dan kita merasa sakit hati atau tersinggung ketika kita melawan kepada orang tua. Jadi bertutur katalah yang baik kepada orang tua, karena orang tua kita adalah harus kita sayangin. Kemudian membantu menyelesaikan pekerjaan rumah. Sebagai seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tua, kita bisa memulainya
dengan cara membantu mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa ada banyak aktivitas orang tua, terutama pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh ibu, di mana sebenarnya hal tersebut sangat melelahkan. Tapi karena ibu selalu bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di rumah, perkataan rutinitas yang melakukan segala sehari-hari itu tidak menjadi mereka berkeluh kesah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita sebagai seorang anak membantu untuk meringankan beban orang tua. Kemudian, patuh terhadap perintah orang tua. Apabila orang tua kita meminta bantuan kepada kita, di mana hal tersebut bisa kita lakukan, maka janganlah sampai kita menunda atau bahkan menolaknya jika kita memang tidak ada hal lain yang mendesak. Bayangkan saja orang tua kita sudah melayani kita dari anak-anak sejak bayi tanpa pernah mengeluh dan penuh dengan kesabaran juga dan kasih sayang. Apakah anak-anak ibu pernah patuh terhadap perintah orang tua? Ada yang patuh terhadap orang tua? Ada. Ya, karena orang tua lah harus kita patuhi. Kemudian selalu bersikap sopan kepada orang tua. Ada yang sopan kepada orang tua? Ada yang bersikap sopan kepada orang tua? Ada. Ya, yang telah orang tua gunakan dalam merawat kita dari kecil hingga besar, harus kita bersikap sopan kepada orang tua kita, sabar dalam menghadapi kenakalan kita, sabar sikap labil kita, dan sabar untuk selalu menasihati kita. Jadi kita harus bersikap sopan santun kepada orang tua. Yang kelima, yaitu selalu sabar dan tahan amarah. Umumnya, semakin bertambah usia orang tua kita, maka akan semakin rewel sikap yang mereka tunjukkan. Ada istilah bahwa semakin tua seorang, maka mereka akan kembali bersikap layaknya anak kecil. Terkadang hal tersebut mereka akan kembali bersikap layaknya anak kecil. Terkadang tersebut juga dipicu karena kondisi kesehatan yang sudah tidak prima. Kadang-kadang semakin bertambahnya usia orang tua dan renta, mereka justru akan semakin mudah marah dan sensitif. Jadi anak ibu yang mana yang pernah dimarahin oleh orang tua, kita harus bersikap sabar. Siapa yang bersikap sabar? Siapa yang pernah bersikap sabar pada orang tua? Sabar? Ya Rahes, sabar. Jadi bagaimanapun orang tua kita marah, kita harus sabar. Memang sebenarnya kita untuk bersikap sabar itu memang berat. Kenapa? Karena perilaku orang tua kita itu kalau tidak diikuti dia akan marah, kemudian emosi kita akan terpancing untuk tidak bersabar pada orang tua. Maka di sini kita harus bersabar. Bagaimanapun orang tua kita, pasti kita harus bersikap sabar dalam menyikapinya, ya. Yang keenam, memberikan hadiah kepada orang tua. Siapa yang udah pernah memberikan hadiah kepada orang tua? Belum ada, Bu. Ahmad belum ada, Mat. Besok kasih hadiah orang tua, ya. Ya. Hadiah itu bukan berbentuk barang, ya. Hadiah itu bisa kita membagikannya saja, itu udah hadiah bagi orang tua kita. Untuk memberikan sedikit apresiasi atau sedikit kebahagiaan kepada orang tua, kita bisa melakukan dengan memberikan hadiah pada mereka. Hadiah yang kita berikan tidak harus sesuatu barang yang mahal, yang penting bisa membahagiakan mereka.
sebenarnya orang tua tidak berharap untuk diberi apapun dari anaknya. Mereka hanya berharap anak-anaknya bisa hidup dengan layak, nyaman, dan berkecukupan di keluarga. Jadi orang itu ya tidak perlu dengan barang yang mahal. Jadi untuk membahagiakannya saja orang tua kita sudah senang mereka ya. Jadi anak ibu, kita memberikan hadiah itu tidak berupa barang, berarti dengan perilaku kita yang baik saja orang tua sangat senang menerimanya. Kemudian nomor 7, tidak pernah menyia-nyiakan kerja keras orang tua. Di zaman yang sudah serba modern ini, banyak kita dapati anak-anak yang tidak bisa menghargai perjuangan serta kerja keras orang tua mereka dalam memberi nafkah anaknya, menyekolahkan anaknya, dan hal-hal lain yang mereka dalam membuat anak menjadi lebih baik lagi. Salah satu contoh yang perlu kita terapkan untuk menghargai perjuangan mereka adalah dengan belajar dengan giat. Jadi anak-anak ibu, dari itu untuk belajar dengan giat saja kita sudah melakukan kerja keras untuk orang tua kita ya. Jangan bermain-main ketika di sekolah. Jadi harus kerjakan apa yang dibilangin orang tua. Yang ke-8, merawat orang tua. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang tua pasti akan merawat anaknya dari kecil hingga dewasa. Mereka akan merawat anaknya dengan penuh keteladanan dan juga kesabaran. Ketika anaknya sakit, orang tua selalu siap untuk menjaga dan merawatnya tanpa pamrih. Itulah orang tua kita, merawat kita dari kecil sampai kita besar saat ini. Jadi orang tua itu sangat bersabar untuk mendidik anaknya menjadi saat ini. Kemudian yang 9, selalu memprioritaskan orang tua. Di dalam segala kesempatan, usaha untuk selalu memprioritaskan orang tua dan selalu bersikap baik kepada mereka seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa kita orang senantiasa berbuat baik kepada orang tua sebab surga berada di bawah telapak kakinya. Kenapa surga ada di telapak kakinya? Karena dia merawat, mendidik kita sehingga kita sampai saat ini ya. Kemudian menghormati pilihan orang tua. Anak-anak ibu, sebagai seorang anak, tentu kita akan berselisih ataupun beda pendapat dengan orang tua. Terkadang orang tua mempunyai pilihannya sendiri. Tak jarang mereka juga memiliki opini atau pendapat mereka sendiri. Jadi apapun keputusan yang mereka pilih sebagai seorang anak, kita harus tetap menghormatinya. Walaupun pilihan itu tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita, maka kita harus menghormati pilihan orang tua. Jadi anak-anak ibu, yang mana kita harus menghormati orang tua, itu sudah berbakti kepada orang tua. Kemudian cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Sebelumnya, bagi orang tuanya yang masih ada, maka mulai saat ini kita berbakti kepada orang tua kita, karena orang tua kita lah yang telah membesarkan dan mendidik kita sehingga kita ada di sini. Jadi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, tidak ada orang tuanya lagi, juga kita harus berbakti kepadanya. Pastinya ada di antara kita
yang mungkin sudah tidak memiliki orang tua karena mereka sudah berpulang ke rahmatullah. Sehingga membuat kita bertanya-tanya, apakah seorang anak kita masih bisa berbakti kepada orang tua saat mereka sudah tiada? Akan tetapi tidak perlu khawatir lagi, sebab masih ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan kepada orang tua maupun amalan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Yang mana untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yang pertama selalu mendoakan serta memohon ampun. Apakah masih ada cara bisa aku lakukan untuk berbakti kepada orang tuaku yang telah tiada? Kemudian Nabi Muhammad menjawabnya, iya, akan selalu ada bentuk dan cara kita untuk berbakti kepada orang tua. Cara tersebut yaitu dengan selalu mendoakan mereka, meminta ampun untuk kedua orang tua, memenuhi janji yang sudah mereka bicarakan sebelum meninggal, serta hadis menjelaskan bahwa walaupun keduanya sudah meninggal dunia, namun kita tetap bisa berbakti melalui doa, juga minta ampun untuk keduanya. Hal tersebut dapat menjadi salah satu cara kita untuk berbakti kepada mereka. Yang kedua, menjalin silaturahmi dengan kerabat orang tua. Sesungguhnya sebaik-baiknya cara berbakti kepada orang tua adalah menyambung silaturahmi dengan kerabat dan keluarga dari ayah kita. Hadis tersebut bisa kita simpulkan bahwa menjalin silaturahmi kepada kerabat orang tua yang ditinggalkan itu kita juga mendapat bakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian sedekah atas nama orang tua. Bersedekah adalah salah satu amalan yang bermanfaat sebagai tabungan kelak di akhirat nanti. Maka sepantasnya untuk saling membantu, juga memberi kepada satu sama lain. Meski orang kita sudah tidak ada, sebaiknya sebagai orang anak kita harus tetap bersedekah atas keduanya. Kita harus tetap bersedekah atas nama kedua orang tua. Insya Allah apa yang kita sedekahkan kepada orang tua kita yang sudah meninggal itu akan langsung akan sampai kepada orang tua kita yang sudah meninggal tadi. Yang keempat, menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia bisa kita lakukan dengan cara membagikan ilmu yang kita miliki kepada orang lain, sehingga ilmu tersebut dapat bermanfaat bagi mereka. Jadi kita bisa memanfaatkan, juga akan membuat orang-orang yang menerimanya bisa menyerap ilmu tersebut dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari mereka. Dengan begitu, kita sendiri pun bisa menjadi seorang yang lebih bermanfaat dengan mengajari ilmu yang baik kepada orang-orang sekitar. Yang kelima, melunasi hutang kedua orang tua. Bahwa hutang akan dibawa sampai meninggal. Hutang yang dimiliki oleh orang tua kita semasa hidupnya, hal tersebut bisa menjadi salah satu cara kita untuk berbakti kepada mereka dan membantu mereka agar memperoleh kelapangan kubur dan ampunan Allah Sallallahu Ta'ala. Jadi berbakti kepada mereka dan membantu mereka memperoleh kelapangan kubur dan ampunan dari Allah itu, orang tua yang masih memiliki hutang kemudian meninggal, maka hutang tersebut akan dilimpahkan kepada anak-anaknya. Dengan adanya hutang tersebut, katanya jalan yang akan mereka lalui semakin sulit, terhambat. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anaknya harus segera melunasi hutang mereka supaya jalan yang akan mereka lalui menjadi lebih mudah dan lapang. Yang keenam, terakhir, menjaga nama baik orang tua. Salah satu cara yang paling mudah
untuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah dengan menjaga nama baik keduanya. Hal tersebut juga menjadi salah satu kita berbakti kepada orang tua kita. Jadi bukan semasa orang tua kita masih hidup aja yang kita berbakti pada orang tua. Orang tua kita sudah meninggal pun kita juga bisa berbakti kepadanya. Jadi anak-anak ibu, bersyukurlah bahwa yang masih ada orang tuanya, berbuat baiklah dan berbaktilah kepada orang tua. Kenapa? Orang tua kita lah yang telah membesarkan kita, mendidik kita sampai kita saat sekarang ini ada di muka bumi ini. Jadi sekian dari saya. Kalau ada kesalahan dan kesilapan itu datangnya dari saya. Yang ada kebaikannya diambil dan yang salahnya dibuang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.